Halo teman-teman, apa kabar? Kali ini kita akan membahas tentang people description, how to describe people in descriptive text. Bagaimana sih caranya mendeskripsikan seseorang dalam bahasa Inggris? Dan bagaimana caranya mendeskripsikan seseorang kemudian dimasukkan ke dalam sebuah teks yang bersifat deskriptif. Berikutnya, let's learn how to do it. Jadi, teks deskriptif atau descriptive text itu sebenarnya apa sih? Kalau kalian belum mengerti tentang teks deskriptif atau descriptive text adalah sebuah teks yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan sesuatu secara gamblang atau detail. Sedangkan people descriptive adalah menggambarkan seseorang, mencakup karakteristiknya. Struktur yang digunakan dalam teks deskriptif terdiri atas identifikasi atau pengenalan dan deskripsi atau penjelasan secara rinci. Umumnya teks deskriptif ditulis dengan menggunakan simple present tense. Kalian masih ingat kan struktur simple present tense seperti apa? Kecuali jika yang dijelaskan adalah kondisi seseorang di masa lalu. Ketika kalian membicarakan kondisi seseorang di masa lalu, ingat ya, kalian harus menggunakan simple past tense. Dalam mendeskripsikan seseorang, kita perlu mengenal 3 aspek penting yang dibutuhkan dalam menyusun teks tersebut. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah adjective. Yang kedua adalah descriptive words atau phrases. Dan yang ketiga adalah personality atau characteristic. Let's take a look at the first example. Maria is smart and beautiful. Maria pintar dan cantik. Menurut kalian, kata mana yang menunjukkan adjektif atau kata sifat? Ya, kalian betul sekali. Jadi yang menunjukkan kata sifat dari contoh kalimat tersebut yaitu adalah smart and beautiful. Smart adalah pintar dan beautiful adalah cantik. Mari kita lihat contoh yang kedua. Her parents are older than mine. Orang tuanya lebih tua dari orang tuaku. Menurut kalian, mana sih yang menunjukkan kata sifatnya? Kalian betul banget. Jadi yang menunjukkan kata sifatnya adalah older atau lebih tua. Kemudian contoh yang ketiga adalah Amber has long curly hair. Amber memiliki rambut keriting yang panjang. Menurut kalian, mana sih yang menunjukkan kata sifatnya? Ya, kalian betul banget. Jadi yang menunjukkan kata sifatnya itu adalah long and curly. Long itu adalah panjang, curly adalah keriting. Contoh yang terakhir, John is a long-legged guy. John adalah laki-laki berkaki panjang. Yang menunjukkan kata sifatnya adalah long leg atau berkaki panjang. Teman-teman, mari
kita belajar tentang vocabulary. Vocabulary ini adalah kata-kata yang sering digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik seseorang. Apabila kita berbicara tentang karakteristik seseorang secara fisik, adalah beberapa kata-kata di bawah ini. Yang pertama berkaitan dengan warna kulit atau complexion. Biasanya kita menggunakan vocabulary seperti light putih, fair cerah, tan kecoklatan, dark gelap. Berkaitan dengan tinggi badan atau height, ada tall tinggi, short atau pendek, of medium height atau sedang. Berkaitan dengan usia atau age, kita bisa menggunakan old atau tua, young atau muda, middle age atau parubaya, elderly atau tua, atau usia lanjut. Berkaitan dengan bentuk tubuh atau build atau bisa figure, kita bisa menggunakan small atau kecil, big atau besar, skinny atau kurus, slim atau ramping, fat atau gemuk, stocky atau kekar, muscular atau berotot. Atau yang berkaitan dengan penampilan atau looks, kita bisa menggunakan beautiful, pretty atau cantik, cute atau imut, attractive, menarik, cool atau keren, dan ugly atau jelek.